ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita akan masuk kembali ke dalam doa pagi kita untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dan juga memohon penyertaan-Nya sepanjang satu hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu dan akan terus bersyukur setiap pagi. Berkat-Mu selalu baru, pagi baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang mendasari kehidupan kami, melengkapi kehidupan kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan beserta dengan kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 19 sampai 21. Matius 7 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sekali lagi maaf, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Demikian firman Tuhan dengan tema terlihat dari buahnya. Terlihat dari buahnya. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini mau menyatakan bahwa kehidupan kita ini sangat kelihatan jelas. Identitas kita harus jelas. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Iman percaya kita itu bukan iman yang hanya sekedar mengetahui, memahami firman Tuhan. Bukan hanya menjadikan firman Tuhan sekedar pengetahuan, pemuas pikiran dan melengkapi pengetahuan kita. Namun firman Tuhan itu harus menghasilkan buah. Ketika kita terima, kita dengarkan, dan ketika kita hayati, kita imani, maka buahnya itu akan terlihat dalam sikap dan perbuatan kita. Jadi tidak ada sesuatu yang terlihat ketika hanya menjadikan firman Tuhan itu hanya sebagai pengetahuan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui perumpamaan Dia tentang pohon. Sebagus apapun pohon itu, serindang apapun pohon itu, kalau tidak menghasilkan buah tidak ada gunanya. Pohon yang daunnya lebat, akarnya kuat, pokoknya itu besar, namun jika tidak menghasilkan buah apa-apa, lebih bagus ditebang. Itu firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, kita ibarat seperti pohon yang sudah menerima firman Tuhan, menerima keteladanan dari Yesus Kristus dalam segala hal, perilaku, tindakan, pengampunan, kasih, dan lain sebagainya. Dan harapannya semuanya itu bertumbuh. Firman bertumbuh dalam diri kita, kasih bertumbuh dalam diri kita, pengampunan juga bertumbuh dalam diri kita, dan itu akan terlihat buahnya dari semua sikap dan tindakan kita, pola pikir kita, dan lain sebagainya. Namun walau kelihatan kita baik, walau kelihatan kita rajin ke gereja, walau kelihatan kita rajin berdoa, walau kelihatan kita rajin dalam hal-hal rohani, tapi jika tidak dapat dilihat orang lain sikap kita yang positif, yang akan menjadi buah dari apa yang telah kita terima dari Tuhan, yaitu firman, maka orang tidak dapat membaca kita. Dan Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak menghasilkan buah. Tuhan menginginkan buahnya, bukan rupanya, bukan caranya, bukan metodenya, bukan programnya. Tapi Tuhan mau melihat ada tidak buah yang dihasilkan dari segala apa yang kita lakukan selama ini, yang kita terima selama ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menginginkan kita supaya menghasilkan buah. Terlihat jelas dari buahnya. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, jadilah orang percaya, orang Kristen yang menghasilkan buah, dan buahnya terlihat jelas. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan besar anugerah-Mu.
Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Agung dan mulialah Dikau ya Bapa di surga. Engkau yang berkuasa atas kerajaan langit dan bumi. Engkau yang mengendalikan segala makhluk ciptaan-Mu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang telah Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan mau supaya kami menghasilkan buah. Ada banyak kegiatan rohani yang sudah kami lakukan sejak kami kecil sampai dewasa. Bukan terlihat baik, bukan terlihat rohani yang Tuhan inginkan dari kami. Tapi yang Tuhan inginkan adalah buah dari apa yang telah kami terima, dari apa yang telah kami lakukan secara rohani, yaitu buah yang dapat kami bawa kepada Tuhan, yang berdampak kepada kehidupan kemanusiaan. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan dunia ini. Berkatilah bangsa-bangsa, berkatilah para pemimpin bangsa, supaya terus menciptakan kedamaian di tengah bangsa masing-masing, dan terus peka dalam kebutuhan kemanusiaan di negara masing-masing, saling membantu dan saling menolong antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Berkatilah bangsa kami, berkati pemerintah tertinggi sampai ke daerah. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk aparat keamanan TNI Polri. Berkatilah mereka yang menjadi garda terdepan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami doakan supaya teguh dan tetap Pancasila sebagai dasar negara kami. Dan perbedaan dirangkum di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Bila gereja-gereja telah menjadi gereja yang eksklusif, tetapi gereja yang mampu memberkati bangsa ini. Gereja yang dapat menolong kehidupan kemanusiaan di tengah-tengah bangsa kami. Gereja-gereja yang menciptakan damai dan sejahtera. Gereja yang bereklesia, gereja yang keluar dari gedungnya dan melakukan hal yang baik, menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang di luar gereja. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja
yang sulit untuk mendapatkan izin membangun. Tuhanlah yang menyatakan kuasa-Mu kepada gereja-gereja yang sedang membangun dan belum mendapat izin. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang sulit beribadah di satu tempat tertentu di negara kami ini. Tuhan, nyatakan kekuasaan-Mu, nyatakan keajaiban-Mu supaya mereka terus berani menyatakan shalom, memberitakan Injil, menyatakan kasih Kristus, walaupun sulit untuk bertemu dengan saudara seiman mereka. Kami percaya kekuatan iman mereka akan menurunkan kuasa Tuhan bagi mereka untuk dapat beribadah di suatu tempat dan mungkin juga di tempat gereja. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk program gereja GMI Jakarta Pusat. Dalam waktu dekat kami akan merayakan ulang tahun gereja ke 60 tahun. Pekerjaan panitia terus berlangsung dan terus mereka memikirkan keperluan-keperluan untuk perayaan ini. Berkatilah mereka, berkati hati pikiran mereka dengan kerelaan dan keikhlasan untuk melakukan tugas mulia ini. Ya Bapa di surga, kami doakan seluruh jemaat-Mu supaya dapat mendukung program ini, bersyukur bersama atas penyertaan Tuhan selama 60 tahun buat umat Tuhan, gereja-gereja yang hidup dan gedung gereja secara fisik. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, GMI 1 Ledo dan pengembangan, supaya dapat menyatakan kebenaran di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, dan terus melakukan tindakan-tindakan sosial yang memberkati bangsa kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan anak-anak Tuhan, dari anak-anak kecil sampai usinda dalam gereja-Mu. Berkatilah supaya dalam kesehatan mereka selalu nyata, kesehatan prima. Kami doakan untuk setiap keluarga yang menantikan keturunan. Tuhan berkatilah supaya dalam kesabaran menantikan doa-doa yang dipanjatkan kepadamu. Kami doakan untuk jemaat-Mu yang sakit di rumah dan di rumah sakit, atau dimanapun, atau mungkin dalam proses pemulihan. Tuhan berkatilah, ya Bapa di surga. Tolong Tuhan, dengarkan doa kami, dengarkan doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.